Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Baik anak-anak kami semua, khusus kelas 11, di sini Ibu ingat agar membuat grup WA untuk pembelajaran daring kita saat ini. Silakan anak-anak kami japri ke WA Ibu 085762021303. Oke anak-anak kami semuanya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang peluang usaha. Bahan konsep yang mencakup materi kita diantaranya peluang usaha. Untuk selanjutnya, kita akan membahas pengelolaan usaha berdasarkan aspek organisasi usaha dan produksi. Pengelolaan usaha adalah kegiatan mengurus mengatur usaha yang dijalankan orang-orang atau badan-badan secara teratur dengan mengerahkan segala fasilitas yang ada untuk mencapai tujuan. Organisasi usaha sederhana, tujuan dan sasaran usaha, bentuk badan usaha. Organisasi usaha sederhana. Organisasi usaha sederhana adalah organisasi usaha yang kegiatan usahanya berskala kecil, dilakukan oleh masyarakat dengan modal yang relatif kecil dan dikelola dengan manajemen yang sederhana. Bergerak dalam lapangan bisnis baik perdagangan barang dan jasa maupun industri. Peranan organisasi. 1. Pembentukan dan peningkatan produk nasional. 2. Perluasan kesempatan kerja dan berusaha. 3. Peningkatan ekspor. 4. Produk barang dan jasa daerah. 5. Pemerataan pendapatan dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Tujuan dan sasaran usaha. Tujuan usaha. Tujuan usaha pada dasarnya untuk jangka panjang dengan tugas yang harus diselesaikan selama waktu itu akan mengarahkan kinerja perusahaan. Karena pentingnya eksistensi terhadap tujuan, maka suatu perusahaan harus merumuskan visi dan misi yang akan dilakukan. Visi perusahaan. Visi perusahaan adalah pandangan jauh ke depan kemana perusahaan akan dibawa. Adapun tujuan dari penentuan visi diantaranya mencerminkan suatu yang akan dicapai oleh perusahaan, memiliki orientasi pada masa depan perusahaan, memberi arah dan fokus strategi perusahaan yang jelas. Tujuan perusahaan di dalam perencanaan usaha adalah sebagai berikut. Pertama, untuk mencapai keberhasilan di dalam usaha, mengatur dan membentuk kerjasama dengan perusahaan lain. Kedua, berguna untuk melakukan merger dan perusahaan lain. Ketiga, mengundang orang-orang yang mempunyai keahlian untuk kerjasama. Keempat, menjamin ada fokus tujuan dari berbagai personil yang ada dalam perusahaan. Kelima, dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan perusahaan merupakan penjabaran visi, misi, dan tujuan perusahaan yang tidak realistis, sangat sulit, atau bahkan tidak mungkin dapat dicapai. Misi perusahaan. Misi perusahaan adalah tindakan atau perbuatan untuk mewujudkan visi. Misi dalam perusahaan merupakan penjelasan mengapa perusahaan harus ada dan apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara melakukannya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam merumuskan misi perusahaan, diantaranya produk atau jasa, apa yang dihasilkan dan akan ditawarkan kepada konsumen, kualitas produk dan pelayanan jasa dikehendaki masyarakat, produk dan pelayanan jasa yang dibutuhkan. Sasaran usaha. Yang dimaksud dengan sasaran usaha perusahaan adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dihasilkan oleh perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Agar sasaran dapat dicapai dengan efektif dan efisien, maka sasaran perusahaan harus dibuat secara spesifik, terukur, jelas kriterianya, dan disertai indikator-indikator yang lebih rinci. Sasaran perusahaan mungkin dapat dirumuskan untuk mencapai pertumbuhan pelan-pelan atau yang cepat untuk keuntungan sesaat. Untuk memudahkan dalam menentukan sasaran usaha, sebaiknya perusahaan memiliki hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan menghasilkan laba. Yang kedua, kedudukan pasar. Yang ketiga, sumber daya manusia. Yang keempat, pengembangan usaha. Yang kelima, sumber daya keuangan. Yang keenam, sarana kerja. Yang ketujuh, tanggung jawab sosial.
Badan usaha berdasarkan bentuk hukumnya. A. Perusahaan perseorangan. Perusahaan perorangan. Perusahaan perorangan merupakan suatu badan usaha yang didirikan, dimodali, dikelola dan dipimpin oleh seseorang yang bertanggung jawab terhadap segala risiko yang dijalankan perusahaan. Ciri perusahaan perorangan diantaranya satu, modal relatif terbatas. Kedua, proses pendirian relatif lebih mudah. Yang ketiga, dikelola oleh seseorang. Yang keempat, laba yang dihasilkan oleh perusahaan perorangan adalah menjadi penghasilan pribadi yang diterima oleh pengusaha tersebut dan terkena pajak yang diwajibkan oleh Internal Revenue Service. Perusahaan kemitraan persekutuan. A. Firma. Firma yaitu persekutuan untuk menjalankan usaha yang masing-masing sekutu baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dapat menjalankan usaha dan bertanggung jawab kepada pihak ketiga. Ciri-ciri firma adalah antara lain A. Tanggung jawab tidak terbatas atas risiko perusahaan. B. Tidak ada pemisahan antara kekayaan pribadi dan kekayaan perusahaan. C. Mendirikan firma dapat dilakukan dengan membuat akte resmi atau di bawah tangan yang kemudian dapat didaftarkan pada kepaniteraan. D. Pengadilan negeri dan diumumkan dalam berita negara. Akte pendirian firma memuat tentang 1. Nama kecil, pekerjaan dan tempat kediaman para sekutu. 2. Penunjukan nama bersama dari persekutuan atau cabang dari perusahaan. Ketiga, penunjukan siapa yang berhak menandatangani atau nama firma. Keempat, saat dimulainya dan berakhirnya persekutuan. Kelima, pembagian keuntungan berdasarkan pada besar kecilnya modal yang ditanamkan. B. CP atau komanditer, Partnership atau persekutuan komanditer. CP yaitu persekutuan yang terdiri atas beberapa orang yang sebagian memasukkan modal, mengelola dan bertanggung jawab tidak terbatas atas risiko perusahaan dan sebagian memiliki tanggung jawab terbatas pada modal yang disertakan. Ciri-ciri CP antara lain, 1. Terdiri atas sekutu aktif dan pasif. Kedua, sekutu aktif memiliki tanggung jawab tidak terbatas, sedangkan sekutu pasif memiliki tanggung jawab yang terbatas. Ketiga, dapat menambah modal perusahaan dengan mudah. Macam-macam persekutuan komanditer. 1. Persekutuan komanditer asli. Kedua, persekutuan komanditer campuran. Yang ketiga, persekutuan komanditer bersaham. C. Perseroan terbatas atau PT. PT yaitu persekutuan dua orang atau lebih dengan modal yang berasal dari saham-saham dan masing-masing sekutu mengambil satu atau lebih saham. Sekutu bertanggung jawab hanya pada modal yang ditanamkan pada perseroan. Ciri-ciri perseroan terbatas. A. Tanggung jawab seluruh anggota perseroan adalah terbatas. B. Saham yang dimiliki dapat diperjualbelikan bila membutuhkan uang tunai. C. Merupakan badan hukum. D. Koperasi. Koperasi yaitu badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang kegiatannya berdasarkan pada prinsip koperasi dan sekaligus merupakan gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan. Ciri-ciri koperasi. 1. Tanggung jawab anggotanya tidak dipengaruhi oleh besarnya modal yang disetorkan. Yang kedua, modalnya berbentuk simpanan-simpanan yaitu simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela. Ketiga, pembagian sisa hasil usaha berdasarkan besar kecilnya jasa dari anggota. Badan usaha menurut kepemilikan modalnya. Badan A. Badan usaha milik negara atau BUMN. Badan usaha milik negara yaitu semua bentuk perusahaan yang seluruh modalnya merupakan kekayaan negara, kecuali apabila ada ketentuan lain. Berdasarkan undang-undang, kegiatan badan usaha adalah di bidang produksi, jasa, yang vital atau penguasai hajat hidup orang banyak. Sifat usahanya adalah mengutamakan masyarakat umum. Contoh BUMN adalah perusahaan jawatan, perjan, perusahaan umum atau perum, dan perusahaan perseroan atau persero. B. Badan usaha milik swasta, BUMN. Badan usaha milik swasta yaitu badan usaha yang modalnya berasal dari perseorangan
atau sekelompok orang dan tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. BUMN dibedakan menjadi satu, swasta asing, yaitu badan usaha yang modal atau manajemennya dikuasai oleh orang asing. Kedua, swasta nasional, yaitu badan usaha yang modal atau manajemennya dikuasai oleh warga negara Indonesia. C. Badan usaha milik campuran. Badan usaha milik campuran merupakan badan usaha yang sebagian modalnya dimiliki oleh pihak swasta dan sebagian dimiliki oleh negara. Badan usaha berdasarkan perbandingan pengguna tenaga kerja dan mesin. A. Badan usaha padat modal merupakan badan usaha yang di dalam kegiatannya lebih banyak menggunakan mesin dibandingkan menggunakan tenaga manusia. B. Badan usaha padat karya merupakan badan usaha yang dalam kegiatannya lebih banyak menggunakan tenaga kerja manusia dibanding menggunakan tenaga mesin. Badan usaha menurut lapangan usahanya. A. Badan usaha agraris. Badan usaha ini menghasilkan barang-barang dengan bantuan faktor alam seperti kesuburan tanah dan iklim. Contohnya adalah perusahaan perkebunan. B. Badan usaha ekstraktif. Badan usaha ini kegiatannya adalah menggali, mengambil, dan mengolah kekayaan alam yang tersedia dengan tidak mengubah atau membuat barang. Contoh adalah pertambangan. C. Badan usaha industri. Badan usaha ini kegiatannya adalah mengubah atau mengolah bahan dasar menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Contohnya adalah perusahaan tekstil. D. Badan usaha perdagangan. Badan usaha ini kegiatannya adalah membeli barang untuk disimpan beberapa lama, kemudian dikeluarkan kembali melalui pertukaran atau penjualan. E. Badan usaha jasa. Badan usaha jasa ini kegiatannya adalah menyediakan, memberi, dan menyewakan jasa kepada orang atau badan lain. Contohnya adalah usaha salon, bengkel, persewaan mobil, dan lainnya.